Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan membahas soal bab 1 khusus, yaitu soal ulangan akhir bab 1 yang Bapak berikan kemarin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter, yaitu sikap gotong royong. Nah, sikap gotong royong ini dapat anak-anak lakukan di lingkungan keluarga. Contohnya, saling bantu-membantu antar anggota keluarga, seperti anak-anak membantu pekerjaan ayah atau pekerjaan ibu, atau bekerja sama dengan kakak atau adik dalam hal membersihkan rumah. Baik anak-anak, mari kita simak kira-kira materi apa saja ya yang akan Pak Guru jelaskan pada video kali ini. Berikut materinya. Baik, pertama kita akan membahas soal nomor 1, kompetensi dasar 3.5. Perlu anak-anak ketahui bahwa kompetensi dasar 3.5 ini yaitu berkaitan dengan materi sifat-sifat unsur bangun ruang serta jaring-jaring bangun ruang. Nah, coba perhatikan soal nomor 1, yaitu tuliskan 2 contoh bangun ruang disertai sifat-sifat atau unsur-unsurnya. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya Pak Guru telah menjelaskan beberapa contoh bangun ruang beserta sifat atau unsur-unsurnya. Nah, silahkan anak-anak dari beberapa contoh tersebut, anak-anak tulis jawabannya 2 saja. Nah, untuk menjawab soal ini, contoh Pak Guru mengambil yang pertama, bangun ruang kubus. Untuk unsur-unsur atau sifat-sifat bangun kubus, yang pertama memiliki 6 sisi, kedua memiliki 12 rusuk, 3 mempunyai 8 titik sudut, 4 semua sisinya berbentuk persegi sama besar. Dan untuk yang kedua, Pak Guru contohnya mengambil bangun ruang balok. Lalu jelaskan, tulis 1 unsur bangun ruang balok yang pertama yaitu memiliki 6 sisi, 2 memiliki 12 rusuk, 3 memiliki 8 titik sudut, 4 sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak boleh mengambil contoh bangun ruang yang lain, dilengkapi dengan unsur atau sifat-sifat bangun ruang tersebut. Selanjutnya pembahasan soal nomor 2, kompetensi dasar 3.5. Contoh soalnya, kemarin gambarkan 1 contoh jaring-jaring bangun ruang berikut ini, yaitu bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Pada ulangan kemarin, ada kesalahan pengetikan di soal, yaitu kurang kata jaring-jaring, sehingga jawaban anak-anak belum sesuai. Namun, hal tersebut Bapak beri kebijaksanaan, Bapak maklumi, karena memang dari soalnya terdapat kesalahan pengetikan. Kita kembali ke soal. Jika diminta menggambarkan jaring-jaring bangun ruang, kemarin untuk bangun ruang kubus Bapak sudah memberikan beberapa contoh. Silakan anak-anak ambil salah satu contoh, lalu gambar itu jawabannya. Seperti yang Bapak tampilkan, ini salah satu contoh gambar jaring-jaring kubus. Lalu untuk gambar jaring-jaring baloknya, sama kemarin telah Bapak berikan beberapa contoh, diambil salah satunya saja, contohnya seperti yang Bapak tampilkan ini. Ini merupakan gambar jaring-jaring balok. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan
soal nomor 1 pada kompetensi dasar 3.6. Nah, kompetensi dasar 3.6 ini berhubungan dengan materi menghitung volume bangun ruang. Nah, kemarin soalnya berbunyi, tentukan volume kubus berikut ini dalam kubus satuan. Cara menghitungnya seperti yang Pak Guru jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita hitung sisi depannya ini dulu, berapa kubus satuan. 1, 2, 3, 4. 4 kubus satuan, tulis. Lalu kita kali dengan panjang kubus yang ke belakang. Hitung 1, 2, 3, 4. Berarti kita kali 4 kubus satuan. Lalu kita hitung dengan sisi yang ke atas. Berapa kubus satuan? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 4 kubus satuan. Sehingga volumenya dapat kita peroleh dengan mengalikan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Berikutnya pembahasan soal nomor 2 kompetensi dasar 3.6. Tentukan volume balok berikut ini dalam kubus satuan. Nah, cara menghitungnya, kita hitung dulu sisi panjangnya ini berapa kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kubus satuan kita tulis. Lalu kita kali dengan sisi lebarnya. Yang ini sisi lebarnya, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sisi lebarnya 4 kubus satuan, maka kita kali 4 kubus satuan. Lalu kita kali dengan sisi tingginya. Berapa kubus satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 kubus satuan. Sehingga volume balok tersebut dapat kita peroleh dengan mengalikan 6 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah sama dengan 96 kubus satuan. Selanjutnya pembahasan soal nomor 3 kompetensi dasar 3.6. Volume kubus berikut ini adalah, perhatikan gambar kubusnya. Di sini kita ketahui bahwa panjang sisinya adalah 6 cm. Maka untuk menghitung volume kubus itu rumusnya sama dengan S pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Tadi kita ketahui sisinya panjangnya 6 cm, maka dapat kita tulis sama dengan 6 dipangkat 3 atau 6 pangkat 3. Berapa hasilnya 6 pangkat 3? 6 pangkat 3 itu 6 dikali 6, 36. 36 dikali 6, hasilnya 216 cm kubik. Ingat ya, 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. Nah, kemarin banyak yang keliru. 6 pangkat 3 sama dengan 18. Nah, bukan 6 kali 3. 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. Seperti itu. Sekarang pembahasan soal nomor 4 kompetensi dasar 3.6. Soalnya, volume balok berikut ini adalah, nah perhatikan gambar baloknya. Sini kita ketahui bahwa sisi panjangnya adalah 16 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 12 cm. Untuk menghitung volume balok, itu rumusnya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 16, lebarnya 5, tingginya 12. 16 dikali 5 dikali 12 sama dengan 960 cm kubik. Ya, kalau dia volume maka satuannya adalah kubik. Apa bedanya? Tandanya yaitu pangkatnya. Pangkatnya adalah pangkat 3. Ini dibaca cm kubik. Sekarang soal nomor 5 kompetensi dasar 3.6. Bunyi soalnya, volume tabung berikut ini adalah, perhatikan gambar tabungnya,
Di sini kita ketahui bahwa tinggi tabung adalah 12 cm. Lalu jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, untuk menghitung volume tabung, itu rumusnya sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Untuk V kemarin ada 2 ya, ada 3,14 dan ada 22/7. Kita lihat di soal, dia jari-jarinya merupakan kelipatan 7 atau 7 cm. Maka sebaiknya kita menggunakan V yang 22/7 untuk memudahkan dalam menghitung. Kita tulis saja sama dengan 22/7 dikali jari-jarinya 7 kuadrat dikali tingginya 12. Untuk mempermudah menghitung, 7 kuadrat akan Pak Guru jabarkan menjadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 12. Nah, untuk penyebutnya yang 7 ini dapat kita bagikan dengan salah satu dari panjang jari-jari yang 7 kuadrat tadi ya. Jadi 7 dibagi 7 bisa hasilnya 1, di sini juga 1, kita coret. 22/7 tadi sudah dibagi jadi menjadi 22/1 sama dengan 22. 7-nya tadi sudah 1, kita kalikan dengan 7, hasilnya menjadi 7. 12-nya kita turunkan. Sehingga sederhananya dapat ditulis sama dengan 22 dikali 7 dikali 12. Sama dengan 1848 cm kubik. Ingat ya, volume satuannya adalah kubik, pangkatnya 3. Demikianlah kegiatan pembelajaran jarak jauh kita. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih dan anak-anak dapat mengulang menyimak materi penjelasan ini atau video penjelasan ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Dan apabila anak-anak mengalami kesulitan atau ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah Pak Guru jelaskan, silakan bertanya langsung kepada Pak Guru. Dan Pak Guru juga memohon maaf jika dalam video ini terdapat beberapa suara gangguan. Itu adalah suara kendaraan bermotor, karena tempat Pak Guru membuat video ini dekat dengan jalan raya sehingga agak ribut. Nah, seperti itu. Dan semoga itu tidak mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran jarak jauh kita. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap terapkan protokol kesehatan, patuhi anjuran pemerintah, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, dan bilas menggunakan air mengalir. Baik anak-anak, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.